Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asad Hanif Ihwanuddin. Nama saya Iftareja. Nama saya Devinta Nadila Syifa. Perkenalkan, nama saya Julia Gani. Nama saya Tira. Nama saya Muhammad Dwiki Praisno. Perkenalkan, nama saya Santika, kelas A1 Ilmu Komunikasi. Akan membawakan makalah yang bertemakan Pancasila sebagai sistem etika bertetangga dan bermasyarakat. nilai moral dan norma. Nilai. Secara etimologis, nilai berasal dari kata value Inggris, valer Latin yang berarti kuat, berguna, harga, taksiran, mutu, dan kadar. Sedangkan secara terminologi, kita dapat melihat beberapa pandangan para ahli mengenai definisi nilai. Antara lain, pertama, nilai adalah sebuah konsepsi dari apa yang diinginkan dan mempengaruhi seseorang dalam menentukan tindakan terhadap cara dan juga tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, nilai adalah sebuah patokan yang bersifat normatif dan dapat mempengaruhi manusia dalam menentukan sebuah pilihan. Yang kedua adalah moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos atau bahasa lain yang berarti tata cara, adat istiadat. Kata moral dalam bahasa Arab identik dengan akhlak yang berarti perangai, watak, tabiat, karakter yang menetap kuat dalam jiwa manusia. Sementara itu, terminologi definisi mengenai moral dapat dilihat beberapa pandangan para ahli, yaitu 1. Moral adalah ajaran, ukuran tentang baik atau buruknya akhlak, budi pekerti, dan susila manusia, baik secara pribadi, warga masyarakat, dan warga negara. Yang kedua, moral adalah mengenai atau berhubungan dengan apa yang benar dan salah dalam perilaku manusia. Yang ketiga, moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku manusia. Kemudian, tujuan dan fungsi moral. 1. Untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi seseorang dan kemanusiaan. Yang kedua, untuk memotivasi manusia agar bersikap dan bertindak dan penuh kebijakan dan kebajikan. Yang ketiga, untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia. Yang keempat, moral dapat memberikan wawasan masa depan kepada manusia, baik sanksi sosial maupun konsekuensi dalam kehidupan, sehingga manusia akan penuh pertimbangan sebelum bertindak. Yang kemudian, jenis dan wujud moral. 1. Moral ketuhanan, yakni moral yang berhubungan dengan keagamaan atau religius berdasarkan ajaran agama tertentu dan pengaruhnya terhadap diri seseorang. Yang kedua, moral ideologi dan filsafat, yakni moral yang berhubungan dengan semangat kebangsaan, loyalitas kepada cita-cita bangsa dan negara. Yang ketiga, moral etika dan kesusilaan, yakni moral yang berkaitan dengan etika dan kesusilaan yang dijunjung oleh suatu masyarakat, bangsa, dan negara secara budaya dan tradisi. Yang keempat, moral disiplin dan hukum, yakni moral yang berhubungan dengan kode etika profesional dan hukum. Kemudian ada norma. A. Definisi norma. Norma berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm, yang berarti patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Sementara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga, kelompok dalam masyarakat. Norma yang ada dalam masyarakat berisi tata tertib, aturan, dan petunjuk standar. Kemudian norma yang berlaku dalam masyarakat biasanya berisi aturan tak tertulis. Norma atau aturan yang ada secara sadar dipatuhi oleh masyarakat. Jadi norma memang pada dasarnya dibuat untuk dilaksanakan. Definisi moral. Norma moral adalah standar yang menjadi tolak ukur suatu nilai moral dari masyarakat ketika terjadi benturan yang dibuat oleh tokoh masyarakat, sehingga membuat dampak sanksi sosial meskipun tidak tertulis. Macam-macam norma. Yang pertama ada norma agama. Norma agama yang satu ini menjadi pedoman hidup bagi manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian norma kesusilaan, norma yang satu ini bersumber dari hati nurani manusia. Kemudian norma kesopanan. Norma kesopanan didasari dari beberapa hal, seperti kebiasaan, kepantasan, kepatutan yang berlaku di masyarakat. Yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang diatur dalam undang-undang.
Saya di sini akan mempresentasikan mengenai nilai dan macam-macamnya. Nilai adalah sesuatu yang penting dan juga berguna, atau semakin bermanfaat suatu benda, maka semakin tinggi juga nilainya. Sebagai contoh adalah sebuah emas yang dikatakan benda yang bernilai. Maka dari itu, karena emas mempunyai banyak kegunaan seperti perhiasan, pengganti uang, tabungan kekayaan, investasi, dan lain-lain, sedangkan sebuah limbah dianggap sebuah benda yang tak bernilai atau tidak berguna. Dikarenakan benda tersebut tidak memiliki manfaat atau kegunaannya, malah bisa merusak lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya yaitu macam-macam nilai. Berikut macam-macam nilai. Di antaranya 1. Nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berhubungan dengan perbuatan baik dan buruknya yang menjadi pedoman kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Yang kedua adalah nilai budaya. Nilai budaya yaitu nilai yang berhubungan dengan kebiasaan, pemikiran, dan hasil karya ciptaan manusia. Untuk nilai yang ketiga adalah nilai politik. Nilai politik yaitu nilai yang berhubungan dengan cara manusia meraih kemenangan. Yang keempat adalah nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, aspek perilaku moral. Aspek perilaku moral itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kemauan, yang kedua kemampuan, dan yang ketiga kebiasaan. Yang pertama, kemauan. Sebagai tetangga dan masyarakat, kita harus memiliki kemauan untuk hidup berdemokrasi. Yang kedua yaitu kemampuan untuk menghormati hidup demokrasi. Yang ketiga yaitu kebiasaan. Kebiasaan sebagai manusia, kita harus membiasakan hidup berdemokrasi. Yang selanjutnya adalah demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintahan lain secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat atau khalayak dan kratos artinya pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih. Jadi, pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Selanjutnya yaitu etika bertetangga dan bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa terlepas dari manusia yang lainnya. Manusia membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Maka dari itu, manusia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bertetangga dan bermasyarakat. Dalam menjalankan hubungan sosial di masyarakat dibutuhkan etika untuk pedoman hidup dan kebiasaan yang baik untuk dianut dan diwariskan kepada generasi yang berikutnya. Etika secara umum yaitu tata krama. Adalah kebiasaan sikap, sopan santun, rasa hormat terhadap keberadaan orang lain, dan mematuhi tata krama yang berlaku pada lingkungan di tempat kita berada. Etika dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat antara sesama dan menegaskan mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya, peranan etika bertetangga dan bermasyarakat, yaitu sebagai suatu ilmu dapat dijadikan sebagai himpunan dari teori-teori moral yang juga dapat diterapkan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Bila masyarakat sudah bersedia mematuhinya, maka menjadilah norma-norma yang digariskan di dalamnya sebagai suatu hukum moral yang sifatnya mengikat. Sebagai suatu teori, juga dapat diperkaya oleh praktek-praktek hidup dalam masyarakat. Etika sejak dari dulu sudah merupakan mata studi di perguruan tinggi, bahwa setiap alumnus dengan sendirinya juga sudah dianggap bermoral tinggi. Bila terjadi hal yang sebaliknya, maka alumnus yang bersangkutan dapat digolongkan seseorang yang salah didik. Sebagai suatu moral,
judgement, hukum moral merupakan unsur pembantu dalam ilmu-ilmu sosial lainnya, terutama pada ilmu hukum yang menjadikannya manusia sebagai objeknya. Sesuai dengan ajaran Aristoteles yang telah menggariskan bahwa tugas utama dari etika itu adalah untuk menentukan kebenaran tentang masalah moral dan bagaimana pandangan atau tanggapan umum terhadap norma-norma moral yang telah digariskan dalam kehidupan masyarakat itu. Sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan dalam kehidupan bermasyarakat. Etika ingin menampilkan keterampilan intelektual, yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis dalam bermasyarakat dan bertetangga. Orientasi etis ini diperlukan untuk mengambil sikap yang wajar dalam bermasyarakat dan bertetangga. Etika dalam kehidupan bermasyarakat merupakan aturan perilaku dan sikap terhadap hal-hal yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Tentunya, perilaku dan sikap di atas berdasarkan adat istiadat, terkait dengan situasi yang realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat tersebut. Sehubungan dengan perkembangan zaman, mungkin ada salah satu adat istiadat yang sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu, dengan adanya etika dapat memposisikan diri kita di lingkungan tersebut. Selanjutnya ada manfaat etika bertetangga dan bermasyarakat. Yang pertama, dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan persaudaraan. Yang kedua, menumbuhkan rasa saling menghormati dan melindungi. Yang ketiga, ada mendapatkan penilaian baik terhadap diri sendiri atas kehidupan sosial bertetangga. Yang keempat, sebagai bentuk bahwa kita turut menaati norma di lingkungan sekitar. Yang kelima, sebagai wujud sopan dan santun dalam bertetangga. Sedangkan dalam kehidupan bermasyarakat, manfaat etika yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri sendiri. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan dan kepedulian antar masyarakat. Yang ketiga, membentuk pribadi yang lebih baik lagi. Yang keempat, terhindar dari berbagai macam konflik antar masyarakat. Selanjutnya saya akan membacakan contoh etika bertetangga dan bermasyarakat. 1. Menjalin hubungan baik dengan tetangga dan masyarakat yang lainnya. Hal ini bertujuan supaya dikenal baik oleh masyarakat. Yang kedua, ikut turut serta aktif dalam kegiatan bermasyarakat. Misalkan kerja bakti, ikut serta dalam acara desa, menjaga nama baik lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Yang ketiga, menghormati adat istiadat dan budaya yang ada di lingkungan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, apabila mau menyelenggarakan hajat, sebaiknya sebelum memulai memberitahu tetangga sekitar bahwa dalam waktu dekat ini hendak menyelenggarakan hajatan. Tujuannya adalah supaya tetangga tidak merasa keberatan dan juga meminta bantuan untuk silaturahmi menyambut tamu yang hadir di hajatan tersebut. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya adalah etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan sikap yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat, seperti tata sikap, tata tutur, dan tata pikir. Etika juga memberikan satu sikap yang harus diterapkan apabila dibutuhkan untuk mengambil sebuah keputusan dan sikap terhadap perkembangan masyarakatnya. Penerapan etika yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Pemahaman dan penerapan etika tersebut memberikan manfaat seperti adanya rasa saling peduli terhadap sesama, terciptanya kerukunan, keharmonisan, dan kehangatan kepada masyarakat lain. Untuk mendapatkan hasil yang baik, penerapan etika harus dilakukan dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman tentang teori etika dan praktek nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bagaimana caranya Anda menerapkan Pancasila sebagai nilai etika dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah 1. Penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa.
menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi di sekitar dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Yang kedua yaitu penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. Yang ketiga, penerapan sila persatuan Indonesia. Cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, penerapan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ikut serta dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pilih serta mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihnya. 5. Penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apakah etika dan norma termasuk dua hal yang sama atau dua hal yang berbeda? Coba jelaskan. Persamaan etika dan moral yaitu pertama, etika dan moral mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Yang kedua yaitu etika dan moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harkat kemanusiaannya. Sebaliknya, semakin rendah kualitas etika moral dan susila seseorang atau sekelompok orang, maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. Perbedaan antara etika dan moral yaitu meskipun secara etimologi artinya kata etika dan moral mempunyai pengertian yang sama, tetapi tidak persis dengan moralitas. Etika adalah penelaah terhadap aktivitas kehidupan manusia sehari-hari, sedangkan moralitas merupakan subjek yang menjadi penilai benar atau tidaknya. Beberapa perbedaan etika dan moral adalah: yang pertama, moral mengajarkan apa yang benar, sedangkan etika melakukan yang benar. Yang kedua, moral mengajarkan bagaimana seharusnya hidup, sedangkan etika berbuat atau bertindak sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam pendidikan moral. Moral menyediakan rel kehidupan, sedangkan etika berjalan dalam rel kehidupan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, apakah masyarakat Indonesia saat ini sudah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika dalam bertetangga dan bermasyarakat? Nilai Pancasila sudah diterapkan dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat. Contohnya, masyarakat melakukan gotong royong, memiliki toleransi yang tinggi, saling membantu satu sama lain, dan saling bertegur sapa dengan tetangga. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.